kasih Pastor Yongki, terima kasih. Shalom semuanya, keluarga besar BMC, dahsyat BMC New York, dan semua yang sekarang mengikuti YouTube Live. Hari ini firman Tuhan sesuai dengan tema gereja kita, Live Healthily, atau hidup sehat. Yang diambil dari firman Tuhan di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata begini, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, seperti jiwaku baik-baik saja. Jadi, tema kita, gereja kita saat ini tentang bagaimana kita menjaga kesehatan. Lalu sebelum saya menjelaskan semua, kita baca dulu di dalam kitab Matius 22 ayat 37. Pasti semua kita tahu tentang firman Tuhan ini. Matius 22 ayat 37 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Amin. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Nah, kita itu mulai melihat ya, bahwa bagaimana kalau kita itu mengasihi Tuhan, nggak cuma cukup di dalam hati, nggak cukup cuma di perasaan, tetapi karena kita, Pastor Yongki minggu lalu menjelaskan, kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Maka kita itu harus membangun cinta kepada Tuhan, membangun seluruhnya. Dan firman Tuhan katakan bahwa kasihlah Tuhan dengan hati, dengan jiwa, dengan roh, terus dengan akal budi. Kita selalu selama ini cuma ingatnya tuh dengan kekuatan, dengan hati, dengan jiwa, dan dengan kekuatan. Tapi di perjanjian baru, kalau Bapak Ibu lihat ya, di dalam kitab, ada di dalam kitab 3, kitab Injil, itu semuanya menulis dengan kekuatan, dengan jiwa, dengan hati, dan dengan kekuatan, dan dengan akal budi. Nah, kenapa kok pakai akal budi? Supaya kita itu ngerti, misalnya di dalam kehidupan, bagaimana menjaga hidup, itu kan kita perlu hikmat. Hikmat itu letaknya di akal budi. Tuhan itu makanya selalu berbicara banyak tentang akal budi. Demikian juga untuk hidup kita. Orang yang punya akal budi, dia tahu yang perlu untuk dirinya, mana yang harus dibuang, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dibangun, mana yang harus dihilangkan. Demikian juga pada waktu kita mengasihi Tuhan, kita harus membangun roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam jiwa ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Di dalam pikiran itu akal budi ada. Tapi Tuhan itu nggak cuma menulis kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Karena di dalam jiwa ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Tapi kenapa terus ditulis dengan akal budi? Karena kalau kita mengasihi Tuhan harus seimbang. Tiga-tiganya ini, roh, jiwa, dan tubuh harus dibangun. Tapi untuk membangun, saudara harus mengerti membangun akal budi. Karena dengan akal budilah, saudara bisa membangun dengan akal sehat, saudara bisa membangun hidupmu dengan hikmat. Demikian juga dengan kesehatan. Nah, untuk kesehatan, kita itu kan sudah tahu ya, tadi kita itu harus membangun kesehatan roh, jiwa, dan tubuh. Pertama itu kita mulai melihat dulu menjaga kesehatan di dalam kehidupan kita, menjaga kesehatan itu kita baca ya di dalam Roma 12 ayat 1. Di dalam Roma 12 ayat 1 berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, selama ini kita itu selalu mikir gini,
Kalau kita itu mengasihi Tuhan, kalau kita itu melayani Tuhan, kalau kita itu menyenangkan hati Tuhan adalah dengan pujian penyembahan, dengan memberikan persembahan, itu adalah penyembahan kita. Benar, itu harus kita lakukan. Tetapi menjaga kesehatan itu juga adalah salah satu penyembahan. Salah satu bentuk penyembahan kita adalah penyembahan. Penyembahan dengan menjaga kesehatan. Makanya di Roma 12 ayat 1 tadi berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh yang hidup dan yang berkenan. Makanya Tuhan itu pada waktu zaman Perjanjian Lama, kalau meminta penyembahan, itu dari domba, dari binatang yang tidak bercacat. Nah, sekarang ini kan persembahan yang paling berkenan itu bukan persembahan domba, tapi kita. Bagaimana tidak bercacat? Kita itu mulai belajar mempersembahkan hidup dengan menjaga kesehatan. Kenapa? Karena dengan tubuh yang sehat, kita ini punya kendaraan. Tubuh ini adalah kendaraan. Benar kan? Kita mau kemana-mana, mau lari, mau kemana saja. Ini menjadi sebuah kendaraan yang powerful buat orang sehat. Tapi bagi orang yang sakit, tubuh ini menjadi penjara. Itu sebabnya contoh nih, kalau kita pusing aja, pusing aja. Mau doa itu agak susah karena kepalanya itu muter-muter, puyeng dan sebagainya. Itu saja menjadi penghalang. Kayak saya waktu mau khotbah aja, zamannya di New York, di BMC juga begitu kan, pernah sampai harus makan permen. Batuk aja itu menghalangi untuk khotbah dengan lancar. Sampai saya harus makan permen. Pernah loh saya khotbah, waktu WL, ketelan, gluk gitu kan. Puji Tuhan itu nggak choking, nggak apa-apa, langsung bluk, padahal permennya gede itu langsung masuk. Puji Tuhan langsung terus. Saudara, hanya karena batuk itu aja sudah mempengaruhi segala sesuatu. Itu sebabnya kenapa si Daniel sama Tuhan Yesus itu juga menjaga tubuhnya. Karena dia tahu, waktu dia sehat, dia bisa mempersembahkan hidupnya lebih maksimal. Karena dia bisa melayani Tuhan dengan lebih maksimal. Jadi penyembahan kita itu bukan cuma perbuatan baik, tidak berbuat jahat, dan sebagainya. Pujian penyembahan, saya datang ke gereja. Tapi menjaga kesehatan adalah salah satu penyembahan. Kenapa? Iblis itu suka menghancurkan tubuh manusia. Makanya sekarang ada drug lah di Amerika, orang yang ngerokok ganja, ya kan? Apa itu istilahnya, nyimeng atau apa, saya nggak tahu, pakai ganja. Kenapa? Karena iblis mau merusak segala sesuatu. Ada orang yang mabuk, sampai di Indonesia ini terkenal ya, mereka semua pada bilang, loh di Amerika itu banyak itu ya, orang yang sakau itu ya, yang orang-orang di video ya, saya bilang itu sih di Philadelphia, nggak di semua tempat. Tapi kenapa terjadi? Karena kalau mereka sudah rusak, otak mereka sudah rusak, akan sulit untuk mereka itu dipakai Tuhan untuk melayani orang lain. Karena mereka aja nggak bisa menjaga hidupnya. Mereka itu nggak bisa berdiri aja, tegak aja nggak bisa. Mereka diajak ngomong aja sudah ngelantur. Itu sebabnya orang yang mengasihi Tuhan akan mempersembahkan nggak cuma roh dan jiwa, tapi tubuh. Tubuh ini adalah dengan menjaga kesehatan. Saya dulu makanya belajar Pastor Yogi, waktu dulu saya bilang, Pastor Yogi kok bisa kurus, ya kan? Ternyata Pastor Yogi bersepeda. Saya langsung minta suami dibelikan sepeda itu loh yang di tempat, nggak tahu namanya itu ya. Saya beli, tapi saya kalah dengan Pastor Yogi karena saya nggak disiplin. Pastor Yogi pakai terus, sementara saya pakai cuma di awal-awal saya beli. Selanjutnya nggak pakai. Makanya waktu saya kasih orang itu mereka seneng karena masih ada plastiknya, semua masih baru karena saya pakai pada awal-awal. Ini namanya kurang menyembah Tuhan dengan tubuh. Nah, kemudian di ayat 1 Korintus 6 ayat 9 berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu?
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu itu bukan milik kamu sendiri. Itu sebabnya pada waktu kita menjaga tubuh kita, itu artinya kita hormat kepada Tuhan. Karena kita tahu kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, artinya kita ini milik Yesus. Karena kita melihat kita ini adalah milik Yesus, kita merasa bahwa aku ini cuma tugasnya menjaga, karena ini tubuhku bukan milikku, tapi milik Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang yang bersyukur dan menganggap Tuhan adalah nggak cuma Bapak, tapi tuannya, dia akan menjaga tubuhnya. Lalu di dalam 1 Korintus 3 ayat 17 berkata begini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Kalau ada orang membinasakan tubuh atau membinasakan bait Allah, yaitu tubuh, maka Tuhan akan membinasakan dia. Dulu ada seorang bapak ya, di New York, dia itu suka ngerokok, sudah tua saudara, umurnya sudah hampir 80, tapi ngerokok terus. Ditegur berkali-kali nggak bisa. Akhirnya dia sesak, nggak bisa nafas. Tiba-tiba dia nggak bisa nafas, terus hampir mati. Di situ dia langsung ngomong, Tuhan aku tobat, aku tobat, aku tobat. Dia sampai bilang, waktu sudah diperiksa sembuh, walaupun nggak bisa kembali normal, itu dia ngomong kapok, dia bilang saya sudah kapok, itu karena di dadanya itu kerasa panas, udah panas, sesak nafas, nggak bisa nafas, itu setiap nafas ini kayak ketarik semua, itu kayak paru-parunya ketarik semua. Dia bilang betapa menderitanya, kan Alkitab sudah ngomong kalau kamu membinasakan tubuh, aku akan binasakan kamu. Artinya kamu harus bertobat dari apa yang kamu lakukan, karena tubuhmu ini milik Tuhan. Itu sebabnya kita menjaga tubuh kita supaya kita tetap sehat. Terus mungkin ada yang ngomong, loh, tapi kan kadang orang menjaga kesehatan tetap sakit. Yang penting bukan salah kita. Kita artinya bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan. Urusan ternyata ada sakit satu, kalau itu bukan kesalahan, berarti Tuhan izinkan. Yang artinya lewat semuanya itu Tuhan akan dipermuliakan. Karena kalau bukan salah kita dan itu terjadi, Tuhan yang bertanggung jawab. Karena Tuhan sudah tahu kita bisa dipercaya. Kemudian menjaga tubuh, kayak tadi saya katakan bahwa Daniel dan Yesus itu menjaga tubuhnya. Makanya Yesus itu dikatakan dia makan ikan goreng kalau di dalam perjanjian. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu di dalam Lukas 24 ayat 42 berkata begini. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Padahal di terjemahan aslinya, termasuk di dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan a broiled fish atau seekor ikan panggang. Tapi di bahasa Indonesia ditulis ikan goreng. Karena orang Indonesia suka gorengan. Makanya ditulis ikan goreng, padahal di aslinya bukan ikan goreng, saudara, tapi ikan panggang. Kenapa ikan panggang? Karena survei membuktikan kenapa di orang Jepang suka ikan. Karena ikan bikin cerdas. Terus orang Jepang pernah bilang gini, makan ikan itu bikin otak orang itu cerdas. Dan itu memang bagus, karena ini apa? Protein. Orang Indonesia suka makan ikan. Tapi dia agak jangan tersinggung ya. Ini omongan mereka, bukan saya. Tapi kenapa orang Indonesia tetap bodoh? Karena ikannya digoreng. Makanya Alkitab ini salah terjemahan, ditulis goreng. Sehingga orang Kristen merasa, oh Alkitab ya makan ikan goreng. Enggak, saudara. Aslinya, terjemahan aslinya adalah ikan panggang. Makanya kan waktu ketemu Yesus, mereka melihat Tuhan itu kan memanggang, ya kan, nggak goreng masak ketemu di pantai Tuhan bawa minyak, kan nggak mungkin ya. Tapi Tuhan memanggang karena memang ikan panggang. Kenapa? Yesus itu menjaga tubuhnya karena dia tahu dia harus pelayanan, dia banyak jalan ke desa, dia banyak jalan supaya dia tetap kuat. Bahkan waktu disalib, dia dalam keadaan tubuhnya sehat.
Makanya dia nggak ditato, dia nggak sembarangan lah, dia nggak merusak tubuhnya karena dia mau persembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang berkenan. Makanya dia menjaga makanan, dia menjaga tubuhnya. Saya nggak ngomong yang ditato salah, enggak. Maksud saya, Yesus itu kan harus menjadi domba yang tidak bercacat. Tapi salah satunya menjaga kesehatan. Kita semuanya pada waktu menjaga kesehatan, itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, setelah kita belajar tentang menjaga kesehatan, nah, menjaga kesehatan ya, kapan hari di Alkitab Perjanjian Lama itu kan diajar, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ada yang haram, ada yang halal, betul kan? Karena Tuhan itu sedang mengajar supaya mereka ini tetap sehat. Itu sebabnya makanan-makanan yang bisa membuat mereka sakit, itu Tuhan katakan itu haram. Tapi di perjanjian baru, semua boleh dimakan, tapi kamu harus tahu penguasaan diri, karena orang Kristen di perjanjian baru dianggap sudah dewasa. Nah, penguasaan diri, apa saja boleh dimakan. Nah, dulu ada seorang bapak, saudara, ada seorang hamba Tuhan ahli gizi, dia waktu itu bilang begini, makan kambing itu enggak apa-apa, kambing itu enggak apa-apa, karena itu bukan makanan haram. Terus ada seorang bapak-bapak langsung waktu selesai khotbah dia datangi hamba Tuhan ini. Bener nih makan makan kambing itu betul ya? Halal ya? Loh halal. Gak berdosa, gak berdosa. Boleh ya? Boleh. Saudara, dia tuh suka sate kambing. Pulang makan sate kambing tiap hari. Dalam 3 bulan meninggal. Langsung hamba Tuhan ini bilang ini, aku harus ngomong dengan benar. Ngomong harus ada embel-embelnya. Penguasaan diri, jangan berkelimpahan, jangan serakah. Makanya Alkitab berkata, kalau nafsumu besar, nafsumu, taruh pisau di lehermu. Sama dengan pastor siapa itu namanya? Saya lupa namanya, sampai saya tulis itu, pastor yang biasa gereja kita, pastor Yohanes Sunardi. Dia kan ngomong, makan pisang itu bagus, sehat. Tapi kalau makan satu pohon, ya kok sama aja. Jangan berlebihan, sekalipun itu sehat. Jadi di dalam hidup kita itu pakai akal budi. Makanya kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, segenap jiwa. Jangan lupa akal budi. Akal budi membuat saudara tahu kayak Paulus. Segala sesuatunya halal bagiku, tapi nggak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi aku nggak mau terikat oleh apapun, tidak mau diperhamba oleh apapun. Ini pakai akal budi. Dia tahu apapun yang dia lakukan ada resiko. Ini pakai akal budi. Olahraga, bagus. Tapi kelebihan olahraga juga nggak bagus. Diet bagus, kelebihan diet juga tidak bagus. Semua harus ada penguasaan diri. Itulah pentingnya akal budi. Kalau kita membangun akal budi, membangun pengetahuan, membangun pikiran yang penuh hikmat, itu adalah salah satu penyembahan kepada Tuhan. Karena dengan orang memakai akal budi, Tuhan bisa memakai Yusuf, Daniel, Daud, Paulus, semuanya adalah orang-orang yang pakai akal budi. Simpson penuh urapan, tapi nggak punya akal budi, nggak punya hikmat, bodoh. Pengurapannya tidak menolong dia. Nah, kemudian yang kedua, kita menjaga kesehatan mental. Yang pertama tadi menjaga kesehatan tubuh. Tadi menjaga kesehatan tubuh adalah kamu adalah apa yang kamu makan. Apa yang kamu makan, saya ingat Pastor Yongki waktu itu bilang begini, berapa jumlah yang kamu makan mempengaruhi berat badanmu. Apa yang kamu makan menentukan kamu sehat apa enggak. Jenis makanan yang kamu makan menentukan kamu sehat apa enggak. Nah, sekarang kalau tentang menjaga kesehatan mental, pikiranmu adalah, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Saudara, ternyata banyak sakit penyakit itu cuma 10% disebabkan oleh makanan. Yang 90%
sakit penyakit ternyata oleh karena pikiran. Jadi sekalipun kita makan sehat, olahraga, tapi kalau pikirannya tidak sehat, tubuh kita nggak sehat. Contoh aja saudara, misalnya nih ada seseorang nih, saya dulu mungkin pernah sampaikan, ada seorang misalnya, seorang dulu ya pernah ada seorang ibu ya, dia sehat. Tapi waktu cuma dengar anaknya kecelakaan, langsung pingsan. Waktu dengar anaknya sakit, langsung dia ikut. Waktu dengar anaknya meninggal, dia nggak cuma pingsan, dia jatuh sakit berhari-hari. Dia sehat. Tapi begitu pikirannya diserang, mentalnya diserang, langsung pingsan, langsung sakit. Makanya kedokteran membuktikan, sakit karena makanan itu hanya pengaruh makanan hanya 10%. 90%-nya adalah karena mental. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan berkata adalah hati yang gembira adalah obat. Saya mau kesaksian ayah saya dan ibu saya. Ibu saya itu orang yang jijian ya, kalau bahasa Jawanya jijik ya, apa ya, orangnya jijian, nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa, ngerti ya jijian ya. Dia itu makan, dia kalau makan milih-milih. Dari seluruh hidupnya nggak pernah makan babi, nggak pernah makan kambing, nggak pernah makan yang aneh-aneh. Makanya itu selalu yang terjaga lah, karena orangnya ibu saya itu jaga makanan. Makanya dulu kalau ada korban gitu ya, kadang kan dikasih tetangga itu dikasih daging korban karena kadang-kadang kan lebih-lebih. Ibu saya nggak mau masak. Kalau ibu saya nggak tahu itu dagingnya kayak gimana, ibu saya nggak mau masak, nggak mau makan, masak aja nggak mau karena dia orangnya jijik ya. Tapi ibu saya itu sakit-sakitan. Kenapa? Ibu saya tuh selalu mikirin hal-hal yang nggak perlu dipikirin. Ayah saya mau kambing kayak mau babi kayak mau apa saja dia makan. Sampai umurnya hampir sudah 80 lebih pun makan. Walaupun tahu penguasaan diri, dia makan semua. Tapi ayah saya itu sehat, tidak pernah sakit. Kenapa? Ayah saya itu tidak pernah menyimpan kesalahan orang, nggak pernah dendam. Dia itu pikirannya tuh bebas, tidak pernah curiga, polos. Jadi ayah saya itu bahagia, hidupnya bahagia, nggak ada yang dipikirin. Cuma pernah ayah saya langsung jatuh, bukan sampai sakit ya. Dia tuh kayak nggak kuat berdiri. Waktu dengar adik saya kecelakaan, langsung diem, kayak nggak kuat berdiri. Hanya karena hatinya langsung terpukul dengar adik saya kecelakaan. Langsung blek, kayak orang langsung kayak orang nggak sadar gitu, kayak orang apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Dengleng, apa sih namanya? Jadi kayak orang langsung kayak nggak sadar gitu loh. Kenapa? Ayah saya sehat, ayah saya kuat, tapi begitu dengar bahwa adik saya kecelakaan, langsung semuanya drop. Itu sebabnya kenapa Alkitab itu mengajar kita berpikir positif. Pikiran positif itu sangat powerful. Apa yang ditulis di Alkitab itu benar, powerful. Itu sebabnya ada banyak sakit penyakit karena pikiran. Alkitab itu kan ngajar melepaskan pengampunan. Banyak orang sembuh dari sakit tahunan hanya karena melepas pengampunan, karena ternyata akarnya adalah kepahitan. Simple. Saya beberapa kali melayani orang sakit. Saya nggak doain sakitnya, cuma membereskan hati. Waktu hatinya beres, dia sembuh. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita juga demikian. Untuk mulai menjaga mental. Yang terpenting ternyata mental. Lebih daripada makanan. Yang terakhir, menjaga kesehatan spiritual. Menjaga kesehatan spiritual. Hubungan dengan Tuhan. Kayak tadi ya, kok tentang pikiran dulu ya. Pikiran, nggak tahu saya tulis nggak di situ. Pikiran kita dipengaruhi oleh 4 hal. Pikiran. Apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar,
dan apa yang kamu percaya. Pikiran kita negatif, pikiran kita sedih, pikiran stres, itu dipengaruhi dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita percaya. Itu sebabnya orang yang penuh dengan akal budi, dia tahu menjaga hidupnya. Dia memilih mana yang harus dibaca, mana yang tidak, mana yang perlu dilihat, mana yang tidak, apa yang perlu didengar, apa yang tidak, apa yang dia percaya. Karena semua mempengaruhi mentalnya. Mental yang sehat menjadikan tubuhnya sehat. Karena tubuh yang sakit hanya dipengaruhi oleh makanan hanya 10%, 90%-nya adalah dari pikiran. Kemudian menjaga spiritual, menjaga kesehatan spiritual. Saudara, keintiman dengan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Keintiman dengan Tuhan membuat kekhawatiran kita diangkat. Keintiman dengan Tuhan membuat pikiran kita sehat. Pada waktu keintiman kita dengan Tuhan, pikiran kita ini tenang karena kita ini ada sebuah pengharapan. Kalau kita lengket sama Tuhan, kita bisa tenang karena ada damai sejahtera. Karena kita damai sejahtera, mental kita jadi sehat. Karena mental kita sehat, tubuh kita sehat. Makanya Alkitab cuma ngasih satu obat. Hati yang gembira adalah obat. Dan yang kedua, selama hati kita beres, maka kita nggak akan sakit. Kenapa? Nggak sakit-sakit yang nggak penting-penting itu loh. Kalau masih masuk angin masih bisa, karena masih ada angin. Masuk angin masih bisa, tapi Tuhan sudah berikan kita koin untuk kerokan, ya kan? Sederhana. Jadi kita mulai lihat di sini, Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Jadi kita mau memberikan cinta kepada Tuhan dengan menjaga kesehatan kita. Karena tubuh kita adalah kendaraan kalau kita sehat. Tapi tubuh kita menjadi penjara kalau kita sakit. Kalau kita mengasihi Tuhan, persembahkan tubuh kita. Tubuh yang sehat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau sudah memberikan kami banyak. Engkau memberikan nyawamu. Engkau memberikan semua yang kami perlukan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau Tuhan menjadi orang yang bijaksana untuk menjaga kesehatan hidup kami, kesehatan tubuh, mental, dan kesehatan spiritual kami. Karena kami tahu Tuhan, Kerajaan Allah membutuhkan tubuh kami, supaya kami bisa bergerak kemanapun Engkau mau dengan lancar. Dan tolong kami Tuhan, kami juga butuh mujizat, sehingga kami tetap sehat di dalam kehidupan kami. Bukan hanya karena kami menjaganya, tetapi karena Engkau yang menjaga hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.